Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada jajaran Direksi Perusahaan Tercatat, Bapak Ibu para tamu undangan, dan peserta yang telah hadir pada hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Di hari kedua ini, ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan perkembangan terkini usaha mereka. Public Expose Live 2021 ini merupakan salah satu komitmen kami untuk memfasilitasi seluruh masyarakat agar mudah mendapatkan informasi pasar modal terkini secara live dari manajemen perusahaan tercatat. Acara ini merupakan bentuk transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan literasi para investor, khususnya dalam kondisi pandemi yang masih melanda saat ini. Semoga kemudahan dalam mengakses informasi pasar modal terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan tercatat dan menjadi informasi berguna yang dapat melengkapi keputusan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu hadirin sekalian? Semoga kita semua pagi ini dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dalam acara Public Expose Live 2021. 4 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pagi ini kita ada pada sesi Public Expose PT Semen Baturaja Persero Tbk. Perkenankan saya Arif Setiawan yang akan memandu acara ini sebagai moderator. Sebelum memasuki acara, mari kita bersama-sama menyaksikan video profil dari PT Semen Baturaja Persero Tbk. Semen Baturaja telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat, yang telah turut menghadirkan moda transportasi modern. Menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia dalam penyelenggaraan olahraga terbesar se-Asia. Turut menunjang perekonomian negeri melalui produk berkualitas tinggi. Memperkokoh perkembangan infrastruktur untuk menghubungkan Nusantara. Semen Baturaja
selama puluhan tahun telah menjadi bagian dari masyarakat yang konsisten menghasilkan semen berkualitas oleh pabrik di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sebuah konsistensi yang dijaga melalui proses pengembangan dan kontrol terhadap kualitas produk yang dihasilkan untuk tetap menjadi produk kebanggaan bangsa. Semen Batu Raja telah siap mengembangkan diri menjadi perusahaan yang memproduksi building material berbasis semen. Dihasilkan melalui tata kelola produksi yang ramah lingkungan dengan teknologi modern pada pabrik Batu Raja 2. Dukungan sumber daya manusia dengan dedikasi tinggi menjadi pengokoh kekuatan semen Batu Raja yang sebagian besar merupakan warga Sumatera Selatan. Diperkuat dengan jaringan distribusi dan pengelolaan armada untuk menjamin kelancaran pasokan semen kepada konsumen. Semen Batu Raja telah diakui oleh masyarakat luas maupun perusahaan konstruksi terkemuka dan akan tetap berkontribusi kepada negeri dengan menghasilkan produk berkualitas. Sebagai bentuk komitmen PT Semen Batu Raja Persero dalam memperkokoh pembangunan dan untuk Indonesia yang lebih baik. Semen Batu Raja, kokoh dan tahan lama. Hadirin sekalian, telah kita saksikan bersama video profil dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa PT Semen Batu Raja Persero Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Juni tahun 2013 dengan kode perdagangan SMBR yang bergerak di bidang industri semen sehingga perseroan masuk kategori sektor barang baku, subsektor barang baku. Sebelum memulai sesi pemaparan pagi ini, kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu peserta Public Expose yang ingin mengajukan pertanyaan dapat langsung menuliskannya di kolom Q&A. Dan kami akan bacakan nanti pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu hanya diperkenankan untuk mengajukan satu pertanyaan. Di akhir acara, nanti kita akan ada pengundian door prize bagi Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mengisi kuesioner sesuai link yang ada di running text. Hadirin sekalian, bersama kita pagi ini telah hadir Bapak Joby Triananda Hasyim selaku Direktur Utama PT Semen Batu Raja Persero Tbk beserta manajemen lainnya. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Joby untuk memperkenalkan manajemen lainnya yang hadir pada pagi ini dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Pada Pak Joby, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati penyelenggara dan peserta Public Expose Live 2021. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa hadir di acara live event 2021 terkait dengan dari Semen Batu Raja selaku perusahaan terbuka di Bursa Efek. Izinkan saya, Joby Triananda, Direktur Utama PT Semen Batu Raja, hari ini akan didampingi oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bapak M. Jamil. Selamat pagi. Dan juga kami didampingi oleh Direktur Pemasaran, Bapak M. Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan kami juga didampingi oleh Corporate Secretary Bapak Dodi Irawan. Izinkan kami dalam 15-30 menit ke depan mempresentasikan pencapaian SMBR pada semester 1 tahun 2021. Baik, ada key message yang ingin kita sampaikan sebelum presentasi secara keseluruhan, bahwa di tahun 2021 COVID-19 masih berlanjut, dan masih diberlakukannya PPKM di seluruh provinsi di Indonesia, terutama di Sumatera bagian selatan. Namun optimisme program vaksinasi yang telah berjalan dengan masif itu menjadikan suatu hal yang positif di wilayah Sumbaksel, serta berjalannya program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Di semester 1 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 3,1%, di mana triwulan 2 2021 pertumbuhannya meningkat menjadi 7,07%. Realisasi belanja sektor konstruksi tumbuh 4,42%, sehingga menyebabkan konsumsi semen nasional tumbuh sebesar 7,3%. Untuk di wilayah Sumatera bagian selatan, kenaikan konsumsi semennya bertumbuh sebesar 16,1%. Beberapa inisiatif strategi SMBR dalam meningkatkan kinerja di tahun 2021 antara lain adalah efisiensi biaya produksi, di mana kami menggunakan batu bara dari sumber yang ekonomis. Kemudian kami juga melakukan renegosiasi harga bahan baku, optimalisasi produk, dan penggunaan limbah B3. Kemudian dari efisiensi biaya penjualan, bagaimana kita mengoptimalkan kapasitas armada angkutan semen kami, serta renegosiasi untuk tarif angkutan semen. Kemudian peningkatan jaminan pembayaran distributor, utang distributor, serta penerapan SCF untuk rekanan, serta pencairan repackaging kredit investasi. Kami juga melakukan penjualan white clay dan mortar, di mana white clay penjualannya meningkat, serta penjualan melalui marketplace digital, serta sinergi dengan BUMN karya. Kinerja SMBR di semester 1 2021 dibandingkan dengan semester 1 2020, untuk volume penjualan tumbuh 14%, pendapatan tumbuh 14%, beban pokok penjualan dan beban usaha kami dapat turunkan 7% dan 5%. Laba bersih positif. Laba bersih di tahun 2021 adalah positif, di mana di semester 1 tahun 2020 kami mengalami kerugian. Sedangkan EBITDA mencapai 196 miliar atau tumbuh 227%. Selanjutnya izinkan kami menjelaskan sekilas tentang Semen Batu Raja. Semen Batu Raja didirikan tahun 1974
dengan pemilikan saham Semen Padang 55% dan total 5% adalah Semen Gresik. Kemudian tahun 1979 komposisinya berubah, pemegang sahamnya adalah 88% pemerintah Republik Indonesia, kemudian 7% Semen Padang, dan 5% Semen Gresik. Dan di tahun tersebut dilakukan groundbreaking untuk pabrik Batu Raja 1 dengan kapasitas 500.000 ton semen per tahun. Kemudian tahun 1981 secara komersial pabrik 1 sudah dimulai. Kemudian 10 tahun kemudian seluruh saham dikonsolidasi ke pemerintah Republik Indonesia 100%. Kemudian tahun 84 kami melakukan optimalisasi 1 dengan meningkatkan kapasitas menjadi 550.000 ton semen per tahun. Tahun 2001 kami menjalankan lagi optimalisasi 2 sehingga kapasitasnya meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 1.250.000 ton semen per tahun. Kemudian tahun 2013 kami mencatatkan saham kami di Bursa Efek Indonesia dengan pemerintah melepas kepemilikannya sebesar 23,76% ke publik. Kemudian tahun 2013 kami melakukan komersialisasi proyek semen mill dengan kapasitas 750.000 ton per tahun, sehingga kapasitas kami meningkat menjadi 2 juta ton semen per tahun. Pada Mei 2015, kami melakukan groundbreaking untuk meningkatkan kapasitas kita dengan pembangunan pabrik Batu Raja 2 dengan kapasitas 1.850.000 ton semen per tahun. 1 September 2017, pabrik Batu Raja 2 selesai dan memulai tahapan komersial, sehingga kapasitas terpasang dari pabrik di Semen Batu Raja mencapai 3.850.000 ton semen per tahun. Selanjutnya wilayah operasi kami beroperasi di Sumatera bagian selatan yang mencakup Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Pabrik kami Batu Raja 1-2 berlokasi di Kota Batu Raja, di Kabupaten Oku, sedangkan kami juga mempunyai kantor pusat di Palembang. Di Palembang kami juga memiliki plant dengan kapasitas 350.000 ton semen per tahun. Kemudian di Panjang kami memiliki fasilitas packing plant dengan volume 350.000 ton semen per tahun kapasitasnya. Cakupan wilayah pemasaran kami ada di Sumatera Selatan, kami menggunakan kereta api dan truk. Kemudian di Lampung kami juga mendistribusikan melewati kereta api dan truk. Provinsi Jambi kita menggunakan truk. Bangka Belitung kami menggunakan truk dan kapal laut. Bengkulu menggunakan truk, serta Kalimantan Barat menggunakan truk dan kapal laut. Produk-produk yang kami hasilkan itu selain semen, kami juga melakukan riset pengembangan untuk beberapa produk. Produk pertama adalah beton berongga atau beton porus. Ini adalah bahan beton untuk menutupi tanah yang dipakai untuk pedestrian serta area taman, yang memiliki kemampuan di mana air dapat menembus beton porus, sehingga ini adalah ramah lingkungan. Yang kedua dalam riset kami adalah kami meriset pembuatan fiber cement board. Ini adalah aplikasinya untuk partisi dinding, lantai, dan plafon. Lebih ringan dan tahan terhadap air dan rayap. Untuk produk-produk yang sudah di-launching adalah OPC tipe 2, medium sulfate resistance, yang digunakan untuk bangunan-bangunan di pinggir laut.
di pinggir rawa, dermaga, bendungan, dan saluran irigasi. Kemudian adalah OPC tipe 5, ini adalah high sulfate resistance. Ini untuk wilayah yang sangat keras, yaitu di bangunan instalasi pengolahan air limbah, kemudian konstruksi proyek geothermal yang cukup korosif lingkungannya. Kami juga memproduksi mortar. Ini adalah bahan semen instan yang bisa langsung digunakan. Kemudian kami juga memproduksi white clay yang kami peroleh langsung dari wilayah tambang semen Baturaja. White clay ini bahan pencampur untuk produk keramik, juga dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk NPK. Selanjutnya manajemen izinkan kami untuk menyampaikan susunan manajemen. Board of Komisaris kita terdiri dari 5 orang, di mana komisaris utama kami adalah Bapak Franky Sibarani, kemudian komisaris adalah Pak Oke Nurman, kemudian kita juga mempunyai 3 komisaris independen, yaitu Pak Darusman Mawardi, Pak Endang Tirtana, dan Pak Cowaja Sanova. Untuk direksi, selain kami bertiga, kami juga mempunyai Direktur Umum SDM, yaitu Pak Amrullah, serta Direktur Produksi dan Pengembangan Bapak Dakoning. Untuk selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan tinjauan ekonomi dan sektor semen yang akan disampaikan oleh Direktur Marketing. Silakan Pak Saifuddin. Terima kasih Pak Dirut. Bapak, Ibu, beserta publik yang saya hormati, kami akan melanjutkan paparan terkait tinjauan ekonomi dan sektor semen. Ekonomi Indonesia triwulan 2, 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07% dibanding triwulan 2, 2020 year on year. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor usaha. Sektor usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi pergudangan sebesar 25,10%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1,58%. Sementara itu, industri pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,58%. Dari sektor konstruksi, mengalami laju pertumbuhan sebesar 4,42% yang didukung oleh realisasi belanja modal pemerintah untuk konstruksi mengalami kenaikan sebesar 50,22%. Meningkatnya kegiatan pembangunan infrastruktur sejalan dengan peningkatan impor bahan baku untuk aktivitas konstruksi, seperti barang dari besi dan baja dasar. Next. Demand semen di Indonesia, di mana total demand semen nasional pada semester 1 2021 mencapai 29 juta ton, naik 7,3% dibandingkan semester 1 2020 sebesar 27 juta ton. Peningkatan demand semen nasional pada semester 1 2021 sejalan dengan peningkatan demand semen di wilayah Sumatera, khususnya Sumbaksel sebagai wilayah pasar utama SMBR yang tumbuh 16,1%. Next. Mayoritas pabrikan semen mengalami pertumbuhan demand yang positif di semester 1 2021 termasuk SMBR. Meskipun pada triwulan 2 2021 demand di Sumbaksel sempat turun bertepatan dengan adanya Hari Raya Idul Fitri dan penerapan PPKM di sejumlah wilayah. Namun secara akumulasi, demand Sumbaksel di semester 1 2021 berhasil tumbuh 16,1% year on year
Dengan komposisi demand, semen bag atau sak sebesar 89% dan semen bulk atau curah sebesar 11%. Pertumbuhan ini didorong oleh pemulihan kegiatan investasi dan prioritas pembangunan infrastruktur yang menjadi katalis positif. Demikian paparan terkait tinjauan ekonomi dan sektor semen. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pak Dirut. Terima kasih Pak Saifuddin. Selanjutnya izinkan kami untuk dapat menyampaikan kinerja Semen Batu Raja di semester 1 2021 yang akan disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Pak Jamil. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirut. Bapak-bapak, Ibu peserta Public Expose Live 2021, PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Selanjutnya saya akan menyampaikan kinerja PT Semen Batu Raja pada semester 1 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah tantangan industri semen yang kita hadapi saat ini masih cukup besar, terutama dari sisi oversupply yang saat ini masih sekitar 40%, juga dampak daripada pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, maka untuk mencapai kinerja yang optimal dan target di 2021, Perseroan melaksanakan berbagai inisiatif strategis yang berpedoman kepada 5 prioritas strategis dari Kementerian BUMN, di mana 5 prioritas strategis tersebut adalah yang pertama adalah nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, yang kedua inovasi model bisnis, yang ketiga kepemimpinan teknologi, yang keempat peningkatan investasi, dan kelima pengembangan talenta. Di mana 5 prioritas strategis Kementerian BUMN ini merupakan bagian daripada roadmap BUMN tahun 2020 dan sampai dengan 2024. Adapun inisiatif strategis untuk masing-masing prioritas tersebut adalah yang pertama untuk nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia yang dilakukan adalah pertama melakukan sinergi dengan BUMN industri semen. Hal ini memang sangat penting dalam rangka menjaga pertumbuhan untuk sales dan market share dari masing-masing industri semen. Kemudian yang kedua, peningkatan market share dan perluasan area pasar. Dan yang ketiga, ini yang cukup penting yang kami lakukan di semester 1, yaitu melakukan cost leadership, yaitu efisiensi bahan baku, bahan energi, biaya pemeliharaan, dan juga perbaikan daripada sistem distribusi dan juga overhead. Dari inisiatif strategis cost leadership yang kami lakukan di semester 1, kami berhasil menurunkan cost per ton hampir sekitar 16%, dan ini yang memang sangat berpengaruh, berdampak kepada peningkatan kinerja perseroan pada semester 1 tahun 2021. Kemudian prioritas yang kedua, yaitu inovasi model bisnis. Cukup banyak inisiatif yang dilakukan oleh Semen Batu Raja, diantaranya adalah implementasi daripada digitalisasi marketing, kemudian melakukan optimalisasi daripada sistem distribusi semen ke seluruh wilayah pasar. Yang ketiga adalah melakukan sinergi dengan BUMN Karya, terutama untuk proyek-proyek yang ada di Sumatera bagian selatan. Yang keempat adalah pengembangan hilirisasi produk, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut. Yang kelima, penyelarasan anak perusahaan dengan aktivitas utama induk. Selanjutnya adalah implementasi best practice dalam hal untuk operasional untuk mencapai cost leadership. Ini juga bagian yang menjadi perhatian sangat penting bagi manajemen yang dilaksanakan sepanjang 2021 ini. Selanjutnya adalah peningkatan sistem pemantauan dan penilaian kinerja di dalam aktivitas supply chain. Dan
Yang ke-8 adalah Batu Raja Cement Making Center. Artinya dalam hal ini kami memfokuskan produksi semen itu berasal dari pabrik yang ada di Batu Raja, yaitu pabrik 2. Seperti diketahui bahwa semen Batu Raja ada pabrik juga di semen mill di Palembang dan di Panjang, Bandar Lampung. Namun dalam rangka cost efisiensi kami lebih fokus untuk memproduksi semen dari pabrik yang ada di Batu Raja. Kemudian untuk prioritas yang ketiga, yaitu kepemimpinan teknologi, inisiatif yang dilakukan adalah integrasi sistem ERP, SAP di seluruh proses bisnis SMBR. Yang ini terus kami jalankan dan optimalkan sejak diimplementasikan SAP pada tahun 2018 hingga sekarang terus dilakukan pengembangan. Kemudian yang kedua dilakukan plan automation proses produksi yang berbasis IT 4.0. Kemudian untuk prioritas yang keempat, yaitu peningkatan investasi, yang dilakukan oleh perseroan adalah mengoptimalisasi tambang existing dan pengembangan tambang baru dalam rangka menambah sumber atau cadangan daripada batu kapur perseroan. Kemudian memperkuat ketahanan finansial. Dan untuk prioritas yang terakhir, yaitu yang kelima, dalam rangka pengembangan talenta, inisiatif yang dilakukan adalah melakukan training dan development untuk semua pegawai, dan juga membentuk Indonesia Cement Research Institute bekerjasama dengan Semen Indonesia Group, yang merupakan satu klaster dengan Semen Batu Raja. Membaiknya kondisi ekonomi yang terjadi pada satu dan juga diikuti dengan pertumbuhan demand yang cukup baik selama semester 1 serta didukung oleh berbagai inisiatif strategi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kinerja operasional Semen Batu Raja pada semester 1 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan peningkatan yang cukup signifikan. Produksi semen ya tumbuh 16%. Dari 744.275 pada tahun 2020 menjadi 861.334 pada tahun 2021. Penjualan semen juga tumbuh cukup tinggi, yaitu 14%, mencapai 850.484 ton dibandingkan tahun 2020 sebesar 746.612. Dan ini peningkatan daripada volume penjualan dapat kepada peningkatan pendapatan yang tumbuh sebesar 14% dari 671,8 miliar menjadi 763,6 miliar. Kalau kita lihat secara rincian penjualan daripada Semen Batu Raja untuk setiap provinsi, Sumatera Selatan yang merupakan pasar terbesar daripada Semen Batu Raja pada semester 1 tahun 2021 realisasi 470.477 ton, tumbuh 2%. Memang pertumbuhan di Sumsel sudah cukup baik 2% karena market share daripada Semen Batu Raja sudah di atas 50%. Jadi memang cukup ketat persaingan di sini. Kemudian di beberapa provinsi terjadi penjualan yang cukup tinggi, melebihi daripada demand yang ada di setiap provinsi tersebut. Pertama adalah di Lampung, di mana penjualan perseroan tumbuh 32% dari 217.000 pada tahun 2020 menjadi 285.598 pada tahun 2021. Kemudian di Provinsi Jambi juga tumbuh signifikan dari 45.788 menjadi 59.472 atau tumbuh 30%. Selanjutnya Bengkulu, ini pertumbuhannya paling tinggi yaitu 66%, di mana pada tahun 2021 volume mencapai 30.327. Kemudian ada beberapa daerah pengembangan juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi seperti di
Bangka 5%, dan juga di Kalimantan Barat ini tumbuh 100%. Dari komposisi penjualan selama semester 1 memang masih didominasi oleh semen bag atau semen bungkus, yaitu sebesar 91%. Dan ini pun kalau kita bandingkan dengan realisasi tahun 2020, penjualan semen bag ini tumbuh 12,3%, yaitu dari angka 687.926 meningkat menjadi 772.837. Sementara untuk semen bulk atau curah, itu komposisi pada semester 1 2021 adalah sebanyak 99%. Dan namun dari sisi volume sebenarnya pada 2021 ini terjadi peningkatan yang cukup tinggi, yaitu 32,4%, di mana volume penjualan pada semester 1 2021 sebesar 77.648 dibanding dengan tahun 2020 sebesar 58.627. Memang harapannya bahwa untuk permintaan semen curah akan terus meningkat, mengingat ada beberapa proyek strategis nasional yang saat ini berjalan di Sumatera bagian selatan. Selanjutnya dari sisi kinerja keuangan, untuk laba rugi, pendapatan perseroan pada semester 1 2021 sebesar 763,6 miliar, tumbuh 14% dibandingkan tahun 2020. Kemudian harga beban pokok penjualan, nah ini terlihat dari inisiatif yaitu berupa cost leadership. Terlihat bahwa beban pokok penjualan itu di mana volume sales kita tumbuh 14%, namun dalam hal ini beban pokok penjualan bisa turun 7%, yaitu dari 436,7 miliar menjadi 407 miliar. Sehingga memang berdampak pada beban pokok penjualan secara cost per ton turun cukup signifikan pada tahun 2021. Hal ini berakibat laba kotor perseroan meningkat 52% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, yaitu menjadi 356,18 miliar. Kemudian beban usaha, di sini juga terlihat dari program cost leadership yang dilakukan oleh perseroan, beban usaha turun 5% dari semula 268,8 miliar pada tahun 2021 menjadi 255,6. Dengan demikian, laba usaha yang pada tahun sebelumnya negatif 33,8 miliar, pada tahun 2021 perseroan mencatat hasil positif, yaitu sebesar 100,5 miliar. Tumbuh tinggi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian laba sebelum pajak, setelah dipotong dengan beban keuangan, beban bunga, dan pajak, maka laba sebelum pajak yang tahun sebelumnya negatif 125 miliar, pada tahun 2021 meningkat menjadi positif 15,5 miliar. Dan laba tahun berjalan yang di semester 1 tahun 2020, perseroan negatif 137,6, pada tahun 2021 perseroan berhasil mencatat laba tahun berjalan atau laba bersih positif 2. Dan ini tentu ada satu pertumbuhan yang tinggi dari berbagai langkah inisiatif yang sudah dilakukan manajemen pada tahun 2021 ini. Peningkatan profitabilitas juga terlihat dari EBITDA, di mana tahun 2020 sebesar 60 miliar, tahun 2021 naik menjadi 327%, sebesar 196,2 miliar. EBITDA margin juga yang tahun lalu 9%, tahun 2021 itu bisa mencapai angka 26%. Selanjutnya dari posisi keuangan per 30 Juni 2021, aset lancar perseroan pada 30 Juni sebesar 1,23 triliun,
naik 10% dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian aset tidak lancar itu 4,5 triliun atau 98% dari tahun 2020, sehingga total aset sebesar 5,75 triliun. Hampir sama dengan posisi di Juni 2020 yaitu 5,74 triliun. Kewajiban lancar di sini ada penurunan yang signifikan. Kalau tahun 2020 850 miliar, pada tahun 2021 turun menjadi 416,248 miliar. Penurunan ini terutama perseroan sudah melunasi MTN yang jatuh tempo pada Februari 2021 sebesar 400 miliar. Kemudian kewajiban tidak lancar dari 1,4 ada peningkatan 1,93 dan total kewajiban adalah 2,3 triliun. Total ekuitas 3,4 sehingga total kewajiban dan ekuitas adalah 5,75 triliun. Dari kondisi arus kas atau cash flow perusahaan pada tahun 2021 juga mencatat kinerja yang sangat baik. Ini terlihat dari penerimaan kas dari pelanggan, itu ada peningkatan 24% menjadi 988 miliar. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas operasi yang tahun lalu positif 47,6, tahun ini berhasil meningkat menjadi 152 miliar, meningkat 219% kalau kita bandingkan dengan pencapaian tahun 2020. Kemudian dari investasi, karena memang di tahun 2021 perusahaan hanya fokus kepada investasi rutin, jadi tidak begitu besar yang dikeluarkan. Itu pun turun dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2020 53,9, tahun 2021 hanya 23,8 miliar. Kemudian dari aktivitas pendanaan juga mengalami penurunan, ini dengan program repackaging yang dilakukan oleh perseroan, sehingga program ini akan sangat membantu penguatan daripada kondisi keuangan perseroan. Di mana tahun semester 1 2021 terlihat bahwa terjadi kenaikan kas dan setara kas itu sebesar 84 miliar. Kalau pada tahun sebelumnya terjadi penurunan kas itu sebesar 132 miliar. Sehingga saldo kas pada akhir tahun yang tahun lalu sebesar 70 miliar, meningkat pada akhir Juni 2021 menjadi 446,4 miliar. Selanjutnya untuk investasi yang dilakukan perseroan selama semester 1 2021, memang fokus atau inisiatif strategi di perseroan untuk investasi ini lebih kepada upaya untuk meningkatkan cadangan tambang kapur dengan melakukan persiapan untuk lahan tambang baru di daerah Ogan Komering Ulu. Kemudian di mana progres daripada investasi ini sebesar 77,92%. Kemudian ada 2 program dalam rangka efisiensi daripada operasi atau operasi perusahaan, yaitu pertama adalah Plan Automation Proses Produksi berbasis Industri 4.0, di mana progres sampai dengan Juni yaitu 35%. Kemudian melakukan development aplikasi pemasaran berbasis digital. Dan ini yang terus kami kejar, prioritaskan di 2021 ini, dan progres sampai dengan Juni adalah sebesar 34%. Selanjutnya untuk informasi saham Semen Batu Raja pada semester 1 2021, kalau kita lihat di tabel di sebelah kanan itu menunjukkan pertumbuhan yang positif kalau dibandingkan dengan Juni 2020, di mana harga semen SMBR kalau tahun 2020 sebesar 575, maka pada Juni 2021 ditutup pada angka Rp640 per saham atau tumbuh 11,3%. Hal ini berdampak kepada market cap SMBR juga naik
yang sebelumnya 5,7 triliun naik menjadi 6,35 triliun. Pertumbuhan daripada kinerja saham SMBR ini cukup baik kalau dibandingkan dengan industri sejenis yang IPO di pasar modal. Demikian Pak Dirut presentasi Bapak-bapak, Ibu-ibu, presentasi mengenai kinerja semester 1 tahun 2021. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Joby. Terima kasih Pak Jamil. Di sesi terakhir presentasi kami menyampaikan beberapa penghargaan dan peristiwa penting yang terjadi di tahun 2021 untuk perseroan, di mana yang pertama adalah terkait dengan penghargaan. Ada beberapa penghargaan yang kami terima di tahun 2021. Yang pertama mengenai safety, kami mendapatkan award untuk Safety Culture Award 2021. Kemudian kami juga di Risk Management Award, Enterprise Risk Management Award, kami juga mendapatkan penghargaan dari majalah Economic Review di 9 April 2021. Kemudian di mengenai corporate governance, kami juga mendapatkan penghargaan dari IICD pada tanggal 31 Mei 2021, kemudian ada penghargaan dari Sahabat Pers, serta penghargaan Mata Lokal Award 2021. Beberapa peristiwa penting buat perseroan, antara lain 16 Februari 2021, kami mendapatkan kredit sindikasi sebesar 1,7 triliun secara penuh dan Bank BNI adalah mandated lead arranger pada pelaksanaan kredit sindikasi. Kemudian kami juga membuat kesepakatan untuk pembangunan distribution center di Kota Lubuk Linggau. Ini di Februari 2021. Kemudian di Februari 2021 SMBR melunasi medium term note yang telah jatuh tempo sebesar 400 miliar. Kemudian kami juga melakukan kerjasama penelitian untuk pengembangan industri semen bersama UNILA, Universitas Lampung. Kemudian kami juga membuat nota kesepahaman dengan PLTU Huadian Bukit Asam Power untuk pemanfaatan limestone, gypsum, fly ash, dan bottom ash. Kemudian untuk mendukung UMKM, kita juga membuat surat kesepakatan usaha dengan DPMP TSP. Kemudian Mei 2021 kami melakukan rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2020. Kemudian kita juga SMBR melakukan penandatangan MOU untuk pembentukan Indonesia Infrastructure Learning Institute di Juni 2021. Kemudian Innovation Award juga kami lakukan di internal untuk membuat terobosan-terobosan di internal SMBR. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pemerintah dalam membuat vaksinasi massal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, bekerja sama dengan pihak Kodim 0403 Oku. Juga kami menyampaikan CSR kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Oku berupa alat kesehatan. Kemudian tanggal 3 Agustus kami mendapatkan kunjungan dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang melakukan kunjungan kerja di Sumatera Selatan. Demikian presentasi kami, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada para undangan performance Semen Batu Raja di 2021. Demikian kami sampaikan ke Pak Arief selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joby. Menarik sekali pemaparan yang tadi sudah disampaikan. Saatnya kita sekarang beralih untuk sesi tanya jawab ya Bapak-Bapak. Jadi saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan Pak yang sudah masuk di kolom Q&A. Pertanyaan yang pertama
itu dari Bapak Raditya Arif Pradana yang menanyakan apakah dari pemerintah akan membentuk holding BUMN semen, Pak. Ya, itu pertama dari Pak Raditya. Kemudian yang kedua dari Bapak Jaya Irawan menanyakan apa yang menjadi strategi dari SMBR dalam meningkatkan kinerja di tahun 2021. Itu pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga dari Bapak Andika Audrey Eko Nugroho, izin bertanya Pak, bagaimana kelanjutan dari program semen ramah lingkungan yang diinisiasikan oleh SMBR? Apakah program tersebut sudah berjalan sampai saat ini? Itu Pak, 3 pertanyaan pertama yang ada di kolom Q&A. Silakan kepada Pak Jobi, Pak Syafruddin, atau Pak Jamil untuk bisa langsung dijawab. Silakan Pak. Baik Pak Arif. Kami akan coba jawab pertanyaan-pertanyaannya satu persatu. Yang pertama mengenai holding BUMN, semen. Mungkin pertanyaannya akan lebih tepat kalau yang menjawab pemerintah ya. Soalnya ini yang ditanya apakah dari pemerintah akan membentuk. Tapi yang kami bisa sampaikan saat ini BUMN yang mengurus semen selain Semen Baturaja adalah Semen Indonesia Group yang terdiri dari Semen Tonasa, Semen Padang, Semen Gresik. Itu yang tergabung dalam grup Semen Indonesia, sedangkan Semen Kupang dan Semen Baturaja berada di luar grup SIG. Tapi oleh kementerian kami digabungkan menjadi satu klaster, yaitu klaster infrastruktur yang terdiri dari sekumpulan pabrik semen dan sekumpulan BUMN karya yang diharapkan klaster ini bisa mensinergikan core bisnis yang ada. Pengelompokan ini berdasarkan supply chains dari masing-masing BUMN. Jadi itu jawaban dari kami. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua, ini adalah terkait dengan strategi SMBR dalam meningkatkan kinerja tahun 2021. Akan disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Silakan Pak Jamil. Baik, terima kasih Pak Dirut. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Jaya Irawan mengenai upaya strategi SMBR untuk meningkatkan kinerja di tahun 2021. Memang di tahun 2020 kita tahu bahwa pandemi COVID ini berdampak besar terutama bagi industri semen. Karena budget daripada pemerintah tentu akan terfokus kepada masalah kesehatan dan bantuan sosial. Sehingga atas pertimbangan tersebut, di tantangan dari oversupply yang masih terjadi cukup besar, maka tentu kami di strategi 2021 sebenarnya tidak bertumpu kepada peningkatan penjualan, artinya tidak bertumpu kepada sana, tapi banyak memperbaiki kondisi internal. Jadi lebih kepada strategi memperbaiki internal, dalam hal ini mulai dari melakukan cost leadership, kemudian melakukan penyempurnaan atau peningkatan daripada best practice di dalam sistem operasi di pabrik, di lapangan, kemudian juga melakukan perbaikan sistem, baik di dalam sistem manajemen yang berlaku maupun dari sisi digitalisasi daripada proses. Karena ini yang kami harapkan daripada inisiatif ini adalah dapat melakukan efisiensi cost selama 2021. Dan itu terlihat bahwa dengan berbagai program yang kami lakukan, cost per ton itu bisa turun signifikan kalau dibandingkan 2020, itu turun hampir 16%. Nah ini yang menjadi strategi utama bagi SMBR di tahun 2021. Di samping memang tetap kita mengupayakan untuk peningkatan sales dan market share dengan perbaikan sistem distribusi,
juga melakukan digitalisasi dari sistem marketing dan juga melakukan sinergi dengan BUMN karya. Dan ini yang membantu meningkatkan volume penjualan sebesar 14% pada tahun 2021. Jadi strategi yang dilakukan adalah memperkuat daripada fondasi internal daripada perseroan, di samping tetap kita mengupayakan untuk peningkatan market share di semester 1 2021, dan ini terlihat bahwa kinerja meningkat cukup signifikan sampai dengan Juni 2021. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Jamil. Untuk pertanyaan nomor 3 terkait dengan kelanjutan program Semen Ramah Lingkungan akan disampaikan oleh Pak Saifuddin selaku Direktur Marketing. Silakan, Pak. Baik, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Andika Audrey Eko Nugroho terkait dengan kelanjutan program Semen Ramah Lingkungan yang diinisiasikan oleh SMBR. Baik, kami coba merespon. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pabrik semen atau plant semen dalam proses produksinya ini mempunyai potensi untuk bisa mengolah bahan-bahan limbah maupun bahan-bahan alternatif lainnya. Tentu dengan upaya-upaya dari rekan-rekan produksi, baik dari sisi R&D maupun rekan-rekan produksi itu sendiri. Nah, program Semen Ramah Lingkungan ini terus berlanjut, dan sudah beberapa inisiatif sudah dilakukan oleh SMBR, mulai dari efisiensi penggunaan power atau listrik, sehingga kita bisa melihat indeks KWH per ton produk itu saat ini. Kemudian efisiensi di bidang penggunaan bahan bakar atau panas, baik itu melalui proporsi penggunaan bahan bakar itu sendiri maupun upaya-upaya untuk menekan kebocoran panas di sepanjang proses produksi itu sendiri, sehingga didapatkan indeks kalori per ton produk yang sangat efisien saat ini. Nah, selain itu, SMBR juga memanfaatkan limbah atau byproduct dari industri-industri di sekitar, yang dimana kita punya potensi untuk berkontribusi mengurangi limbah tersebut, artinya bahwa kita beroperasi ramah lingkungan, lebih sustain, circular economy. Nah, ada beberapa material limbah dari industri di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan setelah melalui proses R&D dan sudah diimplementasikan saat ini. Diantaranya adalah fly ash, bottom ash, kemudian sludge oil, ataupun material-material limbah lain yang dihasilkan oleh industri di sekitar kita. Nah, dengan memanfaatkan limbah tersebut, ada dua sasaran yang secara paralel bisa kita dapat, yaitu pertama, kita bisa membantu berkontribusi terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, dari efisiensi penggunaan clinker atau clinker faktor, maka ini dengan mengurangi penggunaan clinker untuk produk semen yang sama dengan kualitas yang sama, maka sekaligus juga kita mengurangi bahan bakar, karena untuk membuat clinker dibutuhkan bahan bakar maupun power. Nah, ada lagi yang ketiga, di mana dengan penggunaan bahan-bahan alternatif
baik itu untuk bahan baku maupun bahan bakar, khususnya untuk penggunaan bahan baku alternatif, maka yang ketiga kita bisa berhemat dari sisi deposit bahan baku kita. Dan tentu dengan demikian maka emisi yang kita hasilkan juga akan berkurang. Nah, SMBR mendapatkan penghargaan industri hijau level 5 atau tertinggi dari Kementerian sejak 2014 hingga saat ini sebanyak 7 kali. Tentu pengakuan apresiasi dari pihak eksternal atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh SMBR dalam hal pengelolaan lingkungan. Saya kira demikian respon dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Pak Arief. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas tanggapannya. Karena waktu yang terbatas, Bapak, kita masih ada, saya coba ada satu pertanyaan lagi, Pak, dari Ibu Lia Yusmin yang menanyakan bagaimana strategi SMBR memanfaatkan potensi penjualan digital, Pak. Silakan Bapak untuk bisa ditanggapi. Terima kasih Pak Arief. Pak Saifuddin selaku Direktur Komersial. Baik, terima kasih Pak Dirut. Menanggapi pertanyaan dari Ibu Lia Yusmin terkait dengan pemanfaatan potensi penjualan digital. Kami coba merespon. Seperti kita ketahui bersama, semen ini merupakan produk yang secara volume maupun berat itu besar atau tinggi relatif terhadap harganya. Oleh karena itu, metode atau model penjualan, baik itu yang konvensional maupun digital, akan sangat tergantung dari efektivitas atau efisiensi, ketepatan, kecepatan, distribusi. Nah, SMBR ini diberkahi atau oleh para pendahulu itu sudah di set up sedemikian efisien, di mana SMBR ini integrated plan yang ada di Sumatera bagian selatan. Kemudian di samping itu kita mempunyai fasilitas plan pendukung maupun distribution center yang tersebar merata di seluruh wilayah pasar di wilayah Sumbaksel. Plan integrated kami ada di barat, di Batu Raja, kemudian di timur kita ada plan Palembang yang juga merupakan distribution center. Di selatan kita punya plan Lampung yang juga merupakan distribution center, dan juga di utara kita set up distribution center, sehingga integrated plan maupun fasilitas pendukung distribution center tersebut bisa mengcover keseluruhan wilayah di Sumatera bagian selatan. Sebagai tambahan, masing-masing fasilitas tersebut terkoneksi dengan jalur kereta api yang tentunya adalah integrated antara plan Palembang, kemudian plan Batu Raja ke plan Palembang, kemudian ke plan Lampung, itu secara integrated jaringan rel kereta api itu sudah tersedia. Nah, ini tentunya merupakan competitive advantage bagi semen Batu Raja untuk melakukan distribusi dengan lebih efisien, lebih tepat. Nah, itu kami optimumkan bauran distribusi tersebut, baik itu jenis, kemudian kapasitas, maupun rute, dengan berkembangnya infrastruktur distribusi yang semakin baik di Sumatera bagian selatan ini, maka bauran rute itu lebih mudah dilakukan, lebih bisa memungkinkan untuk dilakukan. Nah, itu adalah jalur-jalur distribusi yang memungkinkan distribusi semen kami atau SMBR bisa terdistribusi merata wilayah Sumatera bagian selatan. Selanjutnya, kita punya jaringan sekitar 1.500 toko jaringan kita yang menjual SMBR di seluruh wilayah Sumatera bagian selatan. Itu semua merupakan fondasi
pengembangan channel baru, di mana channel baru yang memanfaatkan teknologi digital, di mana dengan terjadinya pandemi ini penggunaan atau literasi maupun penggunaan digital seakan-akan dipercepat ya dengan adanya pandemi ini. Perilaku konsumen dipercepat ke arah digital dengan adanya pandemi ini. Oleh karena itu, kami memanfaatkan teknologi platform digital tersebut untuk channel distribusi baru yang tentunya pemanfaatan digital ini sudah merupakan kelanjutan dari penerapan information system sebelumnya yang telah kita laksanakan dan kita implementasikan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirut maupun Pak Direktur Keuangan tadi. Nah, kita tahu bahwasannya pengembangan platform digital itu membutuhkan resources, membutuhkan waktu yang tidak singkat. Nah, sebagai strategi staging, kita memanfaatkan platform digital atau e-commerce yang telah tersedia di pasar, dan kita sudah launching itu di bulan Mei, dan sampai dengan saat ini menunjukkan tren yang signifikan. Baik, terima kasih. Itu respon dari kami. Saya kembalikan Pak Dirut atau moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin. Demikian Pak Arief, jawaban pertanyaan kami. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Saifuddin dan Pak Joby atas tanggapannya. Karena waktu yang terbatas, hadirin sekalian Bapak Ibu, kita sepertinya memang tidak bisa semua menanggapi pertanyaan yang masuk ya. Jadi mohon maaf. Jadi sebelum kami tutup, kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam pengundian door prize, kami persilakan untuk mengisi kuesioner sesuai link yang ada di running text. Kemudian untuk materi Bapak Ibu bisa unduh langsung di website IDX ya. Kemudian sebelum kita akhiri acara ini, kami akan persilahkan kepada Pak Joby untuk dapat menyampaikan kata penutup kepada Pak Joby. Kami persilakan. Terima kasih Pak Arief. Saya mewakili PT Semen Batu Raja dari Kantor Pusat Palembang mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan penyelenggara Public Expose Live 2021 ini. Mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan COVID yang sudah membaik, maka pertumbuhan demand semen nasional juga akan tumbuh, kebutuhan infrastruktur juga akan tumbuh, dan kami Semen Batu Raja siap untuk mendukung laju pertumbuhan infrastruktur di dalam negeri. Mudah-mudahan kami 2021 bisa mendeliver hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joby atas closing statement-nya. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan disampaikan oleh PT Semen Batu Raja Persero Tbk, mari kita beri aplaus kepada para panelis dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu manajemen dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk, serta seluruh peserta yang sudah hadir dan bergabung pada acara kita pada pagi hari ini. Saya Arief Setiawan, pamit undur diri, sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi.